67 km per detik dari luar tata surya kita. Dan kita nggak punya SOP-nya. Di video ini, kamu bakal ngerti kenapa 3i atau Atlas adalah objek paling penting yang pernah melintas di langit kita. Kenapa komunitas astronomi global lagi panik produktif sekarang? Dan kenapa jendela untuk melihatnya cuma sampai Oktober 2025? Halo dulu. Friendku di sini, anime teacher kesayangan kalian. Oh iya, semua ini bahan diskusi bareng ya, bukan acuan final. Tetap cross-check sumbernya sendiri. Jam 3 pagi, Bandung. Fajar, mahasiswa astronomi, buka HP-nya karena notifikasi nggak berhenti. Alert dari Minor Planet Center. Objek baru terdeteksi survei ATLAS di Chile. Kecepatan 67 km per detik. Tidak ada orbit yang cocok dengan planet manapun di tata surya kita. Artinya, ini bukan dari sini. Tangannya gemetar. Dia cek koordinatnya. Buka software teleskop kampus. Dan sadar, teleskop itu nggak cukup kuat. Sementara di belahan dunia lain, ESO Very Large Telescope sudah booking 12 jam observasi. Hubble juga antri. Fajar cuma bisa scroll Twitter astronya sambil nangis di dalam hati. Tapi ini belum bagian paling gilanya. Tunggu. Tri-Atlas adalah objek interstellar ketiga yang pernah kita temukan. Yang pertama, Oumuamua. Misterius banget, gak ada ekor, bentuknya aneh, akselerasinya gak normal. Yang kedua, Borisov. Lebih kalem, mirip komet biasa. Tapi Tri-Atlas ini beda lagi. Dia punya koma dan ekor gas seperti komet, tapi kecepatannya 67 km per detik. 2 kali lipat lebih cepat dari Oumuamua yang 26 dan jauh di atas Borisov yang 32. Kecepatan setinggi itu cuma bisa artinya satu hal. Dia datang dari sistem bintang yang sangat-sangat jauh. Bukan tetangga. Bukan tamu satu galaksi yang sama kompleks. Ini orang asing dari ujung kota yang kita nggak pernah kunjungi. Dan ini bagian yang bikin Renku ngakak sekaligus nangis. Kita nggak punya protokol internasional buat ini. Nggak ada SOP global. Setiap teleskop berlomba sendiri-sendiri, kayak ojek online yang tiba-tiba viral. Tapi servernya crash karena nggak ada yang nyiapin infrastrukturnya. Ada tamu penting dari luar galaksi datang ke rumah kita. Dan kita masih debat mau nyiapin teh atau kopi. Atau mungkin es teh. Atau mungkin kita nggak punya gelas bersih. Dan ini yang bikin Renku genuinely khawatir. Setelah Oktober 2025, perihelion, titik terdekat 3i sate Atlas ke matahari. Dia pergi. Selamanya. Nggak balik lagi. Jendela observasi terbaik ada sekarang. Komunitas lokal seperti HAAJ dan Langit Selatan punya semangat yang luar biasa. Tapi instrumennya terbatas. Sementara data spektroskopi komposisi kimianya yang bisa kasih tahu kita molekul apa yang ada di objek ini dari sistem bintang mana dia berasal. Ada di tangan teleskop-teleskop raksasa yang antri jadwalnya berbulan-bulan. Tapi justru di sini bagian yang bikin Renku agak lega. Vera Rubin Observatory sebentar lagi beroperasi penuh.
Mulai 2026 sampai 2027, kita berpotensi temukan objek interstellar setiap tahun. Artinya, 3 atlas bukan anomali. Ini audisi pertama dari parade yang akan terus datang. Dan kalau kita nggak mulai bangun protokolnya sekarang, kita bakal nangis di tweet lagi kayak Fajar. Jadi intinya, atlas bukan soal alien. Ini soal fakta bahwa alam semesta sudah kirim tamu ketiga dan kita masih belum siap menyambut dengan benar. Yang paling penting diingat, jendela itu menutup Oktober ini. Dan setelah itu, kita hanya punya data yang sempat dikumpulkan. Tapi Renku, pengen banget dengar pendapat kalian di komentar. Kalau kamu jadi ilmuwan dan bisa tanya satu hal ke 3 Isra Atlas, kamu mau tahu apa? Setuju sama Renku soal pentingnya SOP global ini? Atau ada perspektif lain yang Renku miss? Dan kalau ada topik astronomi atau sains lain yang pengen kalian eksplorasi bareng Renku, drop ide di komentar ya. Yang paling banyak di like punya peluang jadi inspirasi episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Renku berikutnya. Bye-bye.